Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi pada video ini, dan kepada kalian yang masih bisa menonton video saya pada hari ini. Semoga dengan adanya video ini kita dapat menambah ilmu dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatimah Nursolihah dari Universitas Islam Negeri Raden Massaid Surakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas 2B dengan nomor induk mahasiswa 233111043. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian mid semester mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Ahmad Muhammad Musta'in Nasoha, SH, MH, MA, Al-Hafiz, yang membahas mengenai perbedaan adalah keniscayaan dalam buku fikih kebangsaan merajut kebersamaan di tengah kebinekaan. Dalam ajaran agama Islam ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbangsa-bangsa juga bersuku-suku dengan perbedaan bentuk wajah, warna kulit, bahasa, adat istiadat, serta keyakinan dalam beragama. Kemajemukan tersebut ialah sebuah keniscayaan dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Indonesia dibangun dari keberagaman. Karena itu, semua pendiri bangsa termasuk para ulama telah bersepakat menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berpegang teguh berlandaskan Pancasila. Dari adanya keberagaman perbedaan yang ada di Indonesia, maka diperlukan adanya sikap toleransi. Dalam buku fikih kebangsaan dibahas mengenai toleransi antara umat muslim juga non-muslim. Pengertian toleransi secara bahasa asalnya dari bahasa Inggris, yaitu tolerance, yang artinya membiarkan. Sedangkan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi adalah sifat atau sikap toleran, mendiamkan atau membiarkan. Dalam bahasa Arab, toleransi disebut juga dengan tasamuh, yaitu adalah sikap membiarkan atau lapang dada. Maksud dari kata tasamuh yaitu memiliki sikap menerima, menghargai adanya perbedaan yang ada. Tasamuh bukan mencampur adukan keimanan maupun keyakinan antara umat beragama. Jadi, tasamuh memiliki arti menghargai eksistensi agama yang telah dianut oleh orang lain. Konsep dari tasamuh yang telah diajarkan dalam agama Islam sangat rasional dan praktis. Artinya yang dijalankan dengan cara mengenali, menghargai, dan terbuka dengan adanya sebuah perbedaan. Akan tetapi, apabila ada kaitannya dengan perbedaan agama, maka keyakinan umat muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbeda dan tidak bisa disamakan dengan agama lain. Contohnya, Allah telah melarang kita untuk mencela keyakinan umat beragama lain. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 108, "Dan janganlah kalian mencela orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang menyebabkan mereka mencela Allah dengan permusuhan dengan tanpa ilmu. Demikianlah kami menghiasi untuk setiap umat amalan mereka." Lalu dia mengabarkan kepada apa yang mereka lakukan. Secara umum, toleransi dapat diartikan sebagai sikap manusia agar saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan yang ada. Toleransi perlu dimunculkan dari setiap diri individu maupun kelompok untuk menumbuhkan rasa perdamaian dalam keberagaman di sekitar lingkungan. Asas hubungan antara umat muslim juga non-muslim bukanlah hubungan konflik atau perang, melainkan hubungan saling memberi keselamatan, hidup berdampingan secara damai, punya hak yang sama dalam perlindungan, jaminan keamanan, dan hubungan sosial. Islam melarang keras berbuat zalim, menyakiti, dan mencaci maki penganut agama lain. Al-Quran mengakui keniscayaannya perbedaan yang ada di semesta alam, termasuk perbedaan agama dan pandangan keagamaan mengenai akidah. Dalam surat Al-Hud ayat 118-119 yang berarti, "Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu telah ditetapkan. Sungguh,
Aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Dalam menyikapi perbedaan agama, Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih mengedepankan sikap saling menyayangi dan toleransi, merajut tali ukhuwah basyariah, serta membangun hubungan harmonis. Karena inilah cerminan ajaran Islam sebenarnya. Sikap seperti ini sekaligus menjadi cerminan kebeningan spiritual pada diri seorang muslim. Sedangkan sikap diskriminasi kepada non-muslim zimmi yang dijelaskan di berbagai kitab Taurat yang pada prinsipnya merupakan bagian dari siasah dan berdasarkan maslahah rojihah, kemaslahatan yang lebih unggul dan berubah-ubah sesuai konteks zaman, tempat, kondisi politik dan kemaslahatan yang dinamis. Toleransi terlebih bila dimaksudkan untuk menunjukkan cerminan Islam yang rahmatan lil alamin dan dimaksudkan untuk mewujudkan persatuan bangsa, tidak tepat dipahami sebagai upaya menebarkan paham pluralisme agama dalam arti semua agama benar di sisi Allah. Toleransi dalam konteks sosial dan budaya merupakan sikap dan perbuatan melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda. Dalam toleransi terdapat batas-batasnya. Yang pertama, tidak melampaui batas akidah sehingga terjerumus ke dalam kekufuran dan penyimpangan akidah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, tidak terjerumus ke dalam keharaman seperti melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan kerelaan kepada agama lain atau seperti toleransi yang disertai sikap takzim atau mengagungkannya. Adapun 7 ragam contoh perilaku toleransi muslim dan non-muslim yang akan saya sebutkan. Yang pertama ialah mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani. Dalam Hasanah Fikih Klasik, hukum mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani ialah haram dan termasuk dalam muwafaqah fi syiarihim, yaitu menyesuaikan diri dengan syiar mereka yang diharamkan. Pelakunya pun dapat dihukum. Namun, bila terdapat kondisi mendesak seperti pejabat negara, tokoh masyarakat, atau individu yang bertuntut untuk mengucapkannya, maka dibolehkan sebatas untuk menjaga keharmonisan sosial. Sementara menurut Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, hukum mengucapkan selamat Natal kepada non-muslim adalah boleh untuk menjaga hubungan baik dengan sesama umat beragama. Menurutnya, hal ini tidak berkaitan dengan persoalan akidah dan peribadatan, sebagaimana kebolehan bertakziah kepada non-muslim yang tertimpa musibah. Yang kedua ialah menjaga gereja. Menjaga gereja pada momen-momen tertentu yang ditengarai akan terjadi gangguan keamanan, seperti terancamnya keselamatan jiwa yang jelas-jelas dilindungi oleh negara, hukumnya ialah fardu kifayah, karena termasuk dari bagian menjaga stabilitas keamanan negara. Apalagi bila dilakukan atas permintaan dari pemerintah, yaitu aparat kepolisian. Menjaga gereja yang dilakukan dengan misi mengamankan stabilitas negara serta menjaga keharmonisan sosial bukan termasuk upaya membantu kemaksiatan. Kalaupun ada anggapan demikian, maka tidak dapat menjadi kebenaran tunggal, sebab tanpa dijaga ritual keagamaan non-muslim dalam gereja tetap berjalan, sehingga penjagaan bukan merupakan pemicu dalam terjadinya kemaksiatan non-muslim. Yang ketiga ialah ikut merayakan hari raya agama lain. Ikut merayakan hari raya agama lain hukumnya adalah haram kecuali dalam kondisi yang mendesak. Yang keempat ialah masuk ke dalam tempat ibadah agama lain. Memasuki tempat ibadah agama lain hukumnya ialah boleh apabila untuk kepentingan dakwah Islam membawa misi kerukunan antara umat beragama dan semisalnya. Namun, sebagian ulama Syafi'iyah mengajukan syarat yaitu tidak menimbulkan kerusakan mafsadah seperti memperbanyak golongan, menampakkan syiar, menimbulkan dugaan keabsahan ibadah, dan mengagungkan tempat peribadatan mereka. Yang kelima ialah memberi dan menerima sumbangan non-muslim. Memberi dan menerima sumbangan non-muslim hukumnya ialah boleh, terlebih jika ada kemaslahatan seperti agar tertarik masuk Islam dan semisalnya. Yang keenam ialah bertamu dan menerima tamu non-muslim. Hukum bertamu dan menerima tamu non-muslim ialah boleh. Yang ketujuh, terakhir, membesuk non-muslim. Menjenguk non-muslim yang sakit hukumnya boleh, bahkan dianjurkan bila karena ikatan saudara, hubungan tetangga, agar tertarik masuk Islam dan berbagai kemaslahatan lainnya.
Nah, pembahasan yang selanjutnya ialah toleransi sesama muslim yang tidak seakidah dan tidak sepaham. Tidak sepatutnya perbedaan akidah menyebabkan perpecahan, terlebih dalam konteks menjaga kebinekaan di negara demokratis seperti Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam prinsip amar ma'ruf nahi munkar, agar dalam rangka menghilangkan kemungkaran, disyaratkan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Saat ditanya tentang salah satu kelompok Islam yang berbeda akidah, Syekh Ramadan Al-Budi menegaskan tidak perlu mencari sekat perbedaan yang memecah belah masyarakat, namun seharusnya yang dicari adalah titik temu yang mempersatukannya. Andaikan setiap perbedaan harus berakhir dengan perpecahan, niscaya tidak ada jalinan kasih, persaudaraan, dan kekerabatan di antara saudara sekandung. Para fuqaha melarang pertentangan dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, seperti politik negara, urusan perang, undang-undang negara, dan semisalnya. Karena itu, segala macam bentuk dakwah yang bersifat merusak akidah, provokatif, mengancam kondusivitas masyarakat dan integritas bangsa sudah seharusnya ditolak secara proporsional sesuai prosedur amar ma'ruf nahi munkar dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai dakwah dengan mengedepankan rahmat. Dalam surat At-Tahrim yang berarti, hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah pada apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah An-Naziliyah, Aswaja An-Naziliyah hendaknya dilakukan dengan metode yang paling efektif, yaitu menggunakan cara-cara ramah dan dilakukan secara bertahap. Bila sasaran dakwah belum dapat menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban syariat, mula-mula hendaknya diajak melakukan kewajiban yang paling penting sebelum kewajiban lainnya. Begitu pula bila belum dapat meninggalkan keharaman secara keseluruhan, maka dinasihati untuk meninggalkan sebagiannya, baru beralih menuju yang lain, demikian seterusnya secara bertahap. Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah An-Naziliyah hendaknya dilakukan dengan mengedepankan etika baik, yaitu mengikuti tradisi masyarakat selama bukan dalam hal kemaksiatan. Saat ditanya tentang budi pekerti, baik Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjawab, beretika yang baik adalah mengikuti tradisi dalam segala hal selama bukan kemaksiatan. Al-Imam Al-Ghazali menegaskan, etika baik dengan manusia adalah engkau tidak menuntut mereka sesuai kehendakmu, namun hendaknya engkau sesuaikan dirimu dengan kehendak mereka selama tidak bertentangan dengan syariat. Syekh Ibnu Aqil Al-Hanbali, sebagaimana dikutip Ibnu Muflih dalam Al-Adab Asy-Syari'iyah, mengatakan tidak sepantasnya keluar dari tradisi manusia kecuali dalam keharaman. Bahkan terkadang kesunahan sebaiknya ditinggalkan apabila melakukannya berdampak meresahkan masyarakat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merekonstruksi bangunan Ka'bah dalam rangka menjaga perasaan orang-orang Quraisy. Beliau bersabda, wahai Aisyah, andai saja masyarakatmu tidak dekat dengan zaman kekufuran, niscaya akan aku renovasi Ka'bah sehingga aku tambahkan bangunannya dari hijr, sebab sungguh kaummu ceroboh dalam membangunnya. Hadis riwayat Muslim. Karena pertimbangan itu pula, Imam Ahmad dan selainnya menyunahkan bagi imam sholat untuk meninggalkan kesunahan dalam mazhab yang dianutnya, bila bertujuan untuk mengambil simpati para makmumnya, seperti imamnya meyakini kesunahan membaca bismillah dengan keras, sementara makmum meyakini sebaliknya. Yang lebih baik bagi imam adalah mengikuti keyakinan makmumnya. Selain itu, penanaman nilai-nilai agama secara utuh di lingkungan internal Aswaja An-Naziliyah harus diprioritaskan, yaitu dengan mempertahankan dan membentengi paham Aswaja An-Naziliyah di tengah derasnya propaganda berbagai macam aliran. Dalam hal ini dapat ditempuh beberapa langkah berikut. 1. Patuh terhadap petunjuk dan bimbingan ulama. 2. Mengoptimalkan pengalaman Aswaja An-Naziliyah. Yang ketiga, tidak serta-merta mengamalkan ajaran yang belum diketahui kesesuaiannya dengan Aswaja An-Naziliyah.
Yang keempat yaitu menggiatkan pengajian dan pendidikan akidah dan amalia Azwajah An-Nadiriyah di masjid, musola, pesantren, lembaga pendidikan, dan majelis-majelis taklim semisalnya. Menggiatkan kaderisasi untuk menghasilkan generasi penerus yang konsisten menjalankan syariat, riyadhah, dan menjauhi segala kemungkaran sehingga mampu menjadi pemimpin yang dapat mengayomi sekaligus disegani di tengah masyarakat. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.